Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Huta Barat, NPM 2308260142, Blok Basic System Organ of Special Sense, Reproduksi and Urinary Tract. Baik, ini merupakan mind map yang saya buat, yang dimana saya ambil judul yaitu siklus menstruasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit apa itu menstruasi. Menstruasi ini merupakan perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Nah, kondisi ini terjadi karena tidak adanya pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim atau endometrium ini sudah menebal untuk persiapan kehamilan menjadi luruh. Jika seorang wanita ini tidak mengalami kehamilan, maka siklus menstruasinya ini akan terjadi setiap bulannya. Menstruasi ini berulang setiap bulan tersebut, pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi yang melibatkan hipofisis, hipotalamus, ovarium, dan uterus. Umumnya siklus menstruasi pada wanita yang normal ini adalah 28-35 hari, dan lama haidnya ini antara 3 hari sampai 7 hari. Nah, siklus menstruasi pada wanita ini dikatakan tidak normal jika siklus haidnya ini kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Siklus menstruasi ini merupakan waktu sejak hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya. Sedangkan panjang siklus menstruasi ini ialah jarak antara tanggal mulanya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Kemudian ada klasifikasi siklus menstruasi itu ada 3, yaitu ada siklus pendek, yang merupakan siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya atau kurang dari 21 hari. Lalu yang kedua itu ada siklus panjang. Ini disebut siklus panjang karena siklus ini lebih dari 35 hari pendarahan. Pada oligomenoreanya itu biasanya berkurang. Pada kasus ini kesehatan wanita tidak terganggu dan kesuburannya itu cukup baik. Kemudian itu ada siklus normal, yang dimana siklus normal ini merupakan siklus menstruasi dengan rata-rata 22-35 hari. Siklus menstruasi yang ini berlangsung secara teratur tiap bulan, tergantung kepada serangkaian perubahan hormonal sikliknya yang melibatkan sekresi hormon pada berbagai tingkat dalam sistem yang terintegrasi. Lalu ada mekanisme terjadinya perdarahan menstruasi dalam satu siklusnya ini ada 4 fase. Yang pertama itu ada fase proliferase, yang dimana ini terjadi pada hari kelima sampai hari ke-15 siklus menstruasi. Nah, ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium serta membuat hormon estrogen ini diproduksi kembali. Sel folikel ini berkembang menjadi folikel de Graaff yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen ini dapat menghambat sekresi FSH tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Kemudian pada akhir dari fase ini terjadi lonjakan penghasilan hormon LH yang sangat meningkat dan menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Lalu itu yang kedua ada fase pramenstruasi atau fase sekresi. Ini terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28 siklus menstruasi. Pada fase ini menunjukkan masa ovariumnya ini beraktivitas membentuk korpus luteum dari sisa-sisa folikel-folikel de Graaff yang sudah mengeluarkan sel telur pada saat terjadinya proses ovulasi. Nah, terjadinya peningkatan hormon progesteron yang bermakna yang diikuti oleh penurunan kadar hormon-hormon FSH dan LH. Kemudian ada keadaan ini digunakan sebagai penunjang lapisan endometrium untuk mempersiapkan dinding rahim dalam menerima hasil konsepsi jika terjadi kehamilan. Yang ketiga itu ada fase menstruasi, yang dimana ini terjadi pada hari ke-28 sampai hari kedua atau 3 siklus menstruasi. Pada peristiwa ini luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek,
yang diwujudkan dalam pengeluaran darah dari dalamnya. Pada fase ini terjadi kembali peningkatan kadar dan aktivitas hormon-hormon FSH dan estrogen yang disebabkan tidak adanya hormon LH dan pengaruhnya ini karena produksinya ini telah dihentikan oleh peningkatan kadar hormon progesteron secara maksimal. Lalu yang keempat itu ada fase regenerasi atau fase pasca menstruasi. Ini terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5 siklus menstruasi. Pada fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali lapisan endometrium. Sedangkan ovarium ini mulai beraktivitas kembali membentuk folikel-folikel yang terkandung di dalamnya melalui pengaruh hormon-hormon FSH dan estrogen yang di sebelumnya itu sudah dihasilkan kembali di ovarium. Hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi ini ada 4. Hormon yang mengendalikan siklus menstruasi itu yaitu ada estrogen, yang dimana estrogen ini merupakan hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Dan yang kedua itu ada progesteron, yang dimana hormon ini yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Lalu yang keempat itu ada FSH. FSH ini terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencengkram sel telur. Lalu yang keempat itu ada LH, yang dimana hormon ini yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang pertama itu ada berat badan, yang dimana perubahan berat badan seperti penurunan berat badan akut dan sedang dapat menyebabkan gangguan fungsi ovarium. Lalu yang kedua itu ada aktivitas fisik, yang dimana tingkat aktivitas fisik ini yang dilakukan dengan berat ataupun sedang dapat membatasi fungsi menstruasi. Yang ketiga itu ada stres. Stres ini menyebabkan perubahan sistemik dalam tubuh, khususnya itu sistem persarapan dalam hipotalamus melalui perubahan prolaktin opiat atau perubahan endogen yang dapat mempengaruhi elevasi kortisol dan menurunkan hormon lutein atau LH yang menyebabkan amenorrhea. Lalu itu ada diet, yang dimana diet ini pada pola makan vegetarian itu berkaitan dengan anuvolasi, penurunan respon hormon hipofisis, periode folikel yang pendek, dan siklus menstruasi yang tidak normal. Lalu kemudian itu ada kondisi kerja. Nah, beban kerja yang berat berhubungan dengan jarak menstruasi yang panjang dibandingkan dengan beban kerja ringan dan sedang. Lalu itu ada konsumsi obat hormonal, yang dimana konsumsi obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal dan obat yang dapat meningkatkan hormon prolaktin sehingga menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Yang terakhir itu adalah gangguan endokrin, yang dimana penyakit-penyakit endokrin seperti diabetes, hipertiroid yang berhubungan dengan gangguan menstruasi. Referensi yang saya pakai yaitu dari Jurnal Kesehatan Vokasional 2022 yang ditulis oleh Nasution AS, Jayanti R, Munir R, Ariandi S, yang berjudul Determinan Kejadian Dismoner pada Mahasiswi. Lalu yang kedua itu ada dari buku Patofisiologi Menstruasi, volume 1, 2021 yang ditulis oleh Villa Syariah. Kemudian yang terakhir itu ada dari Sherwood, yang berjudul Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem, edisi 8, Jakarta, EGC 2016. Baik, itu tadi penjelasan mind map yang saya buat dan juga referensi yang saya pakai. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.